yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita duduk bersama-sama. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada kita semua kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh pemangku kebijakan kepada kita khususnya di sekolah penggerak. Informasi yang pertama bahwa insya Allah pada bulan November ini sampai bulan Desember kita akan menghadapi PMO. Kalau dulu ada coaching, sekarang ada coaching itu khusus kepala sekolah, dan ada PMO. PMO itu diikuti oleh semua komite pembelajaran, pengawas dan kepala sekolah. Namun pada tahun 2022 ini tidak ada coaching, tetapi yang ada adalah PMO yang pesertanya adalah semua bapak ibu guru. Dan ini PMO ini bapak ibu untuk diketahui karena kita di sini adalah level 2. Kategori 2. Kategori 2 itu dari sekian sekolah 24 Lombok Timur itu hanya 3 sekolah yang kategori 2, termasuk sekolah kita di sini, kemudian SD Toya 1 Toya dan SD 3 Kesik itu yang dikategorikan kategori 2. Artinya itu kita lebih bagus dibanding dengan kategori 1. Kemudian ada yang satuannya lagi apa namanya itu disandang oleh SD 1. SD berapa Bu? Ini Bu. SD 3 Pancel. Nah, ya itu dia. Kalau kategori 2 itu Bapak Ibu dia dibina setiap bulan sekali, tetapi kita ini PMO kita itu sekali dalam 2 bulan. Sehingga kemarin Oktober itu tidak ada kegiatan. Dan sekarang sistemnya itu kita diberi memilih apakah kita mau memilih offline atau online. Inilah yang barangkali nanti akan kita sepakati bersama. Kalau di offline tentunya nanti pendamping ahli kita itu akan datang ke sekolah kita ini. Akan tetapi kalau kita menggunakan online, kita akan seperti biasa lewat daring. Cuman saya ingin mencoba, barangkali kita akan coba secara offline saja, supaya pembinaan kita ini mereka melihat kondisi kita di sini seperti apa. Nah, karena itu nanti, sebagaimana yang sudah saya share kepada kita semua, akan ada dari balai, balai guru penggerak begitu. Ini belum. Kenapa belum? Karena saya belum bisa memutuskan disebabkan karena saya belum masih dalam kondisi seperti ini. Adapun kalau untuk PMO ini kita diberikan batas sampai dengan maksimal tanggal 1 Desember. Nah, ini yang kita putuskan bersama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ada 2 tugas lagi yang diberikan kepada kita semua dalam rangka Hari Bahasa. Hari Bahasa ini insya Allah Bapak Ibu, insya Allah buku saya sudah bisa diterima 2 buku. Mungkin dia nanti itu launchingnya itu pas pada bulan Desember ini. Insya Allah mungkin besok kepada sudah tidak pasti pada hari ini akan datang. Sudah 2 buku yang insya Allah sudah diterima. Nah, tinggal sekarang kita ini khusus untuk sekolah kita ini, kita diberikan tugas. Tugas yang pertama dalam rangka Hari Bahasa, setidak-tidaknya bukti dari literasi kita itu minimal kita bisa membuat 1 buku puisi yang dikarang oleh anak-anak sendiri, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk bisa menerbitkan 1 buku, Bapak Ibu, minimal itu 1 buku itu 40 puisi. Kalau saja misalnya kita ini jumlah murid kita ini katakanlah sampai sekian ratus, kalau sama-sama 1 itu tidak berapa yang kita dapatkan.
Dan ini nanti bulan Desember ini maksimal kita pertengahan Desember ini Bapak Ibu kita harus sudah bisa mengumpulkan hasil karya anak-anak. Tadi saya sudah mencoba, saya sengaja keliling-keliling itu untuk mencari anak-anak yang besar itu yang tidak berkegiatan. Alhamdulillah cuma saya dapatkan tadi satu si Cila. ya, udah saya berikan salah satu contoh tadi polisi udah ada satu. Nah nanti Bapak Ibu guru silahkan nanti bimbing anak-anak kita dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Dengan bahasa-bahasa, jangan dipikir masalah apakah begitu begini, coba sudah. Ini karena hasil karya dari anak-anak. Justru SD 1, SD 1 Pancor dan SD 3 itu mereka merangkak dari situ dia. Jadi puisi anak-anak itu sampai mereka juga bisa dikirim secara nasional. Nanti terutama sekali adalah anak-anak kita yang kelas tinggi. Karena si rasa itu saja itu ada kurang lebih 10 puisi yang sudah saya masukkan itu begini. Dia sudah punya rasa itu sebabnya beberapa yang lalu itu dia sering datang ke ruangan saya. Kita lupa bicara. Ya, dan itu ada satu itu dia punya cerpen itu siapa namanya yang kelas 5 itu? Iban. Ya, dia sudah ada. Nanti itu akan kita satukan dia dengan yang lain ini. Dan itu inilah yang saya berusaha kepada kita semua supaya silahkan Bapak, Ibu bimbing anak-anak kita itu setidak-tidaknya anak-anak itu minimal dia satu orang satu puisi. Boleh dia lebih daripada satu. Nanti tinggal kita pilih yang mana yang terbaik. Itu caranya. Dan nanti setelah dia anak-anak ini membuat nanti Bapak Ibu itu harus nanti ditagih terus. Nanti baru kita akan satukan dan akan kita nanti di sini Bapak Ibu kita yang akan menulis nanti di laptop. Kita akan tulis, nah, nanti baru akan kita serahkan ke tim di situ. Sehingga nanti di situ untuk satu buku saja izinnya Bapak Ibu, satu buku saja itu 600.000. Kita punya izin paten di situ. Nah, sehingga nanti dengan demikian insya Allah itu salah satu juga menambah grade daripada sekolah kita. Saya yakin itu mampu, kita semua mampu, anak-anak kita juga Bapak Ibu, yakin saya. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk anak-anak. Yang kedua untuk kita semua di sini itu kita juga diharuskan untuk menyusun buku yang judulnya itu serba-serbi Proyek Profil Pelajar Pancasila di SDN 1 Labuhan Lombok. Nah ini juga nanti yang akan kita angkat di situ bagaimana sih bentuk pelaksanaan daripada proyek kita di sini. Yang sudah 1 tahun ini apa yang sudah kita, kemudian bentuknya Profil Pelajar Pancasila itu seperti apa, kemudian proyeknya itu seperti apa. Nah itu nanti mungkin kita susun dalam bentuk apa nanti yang jelas insya Allah besok kita akan kami akan bersama juga untuk menentukannya. Nah, jadi di sini saya berharap kepada kita semua, mungkin teman kita yang tidak bisa hadir pada hari ini, silahkan Bapak Ibu nanti disampaikan supaya grade daripada sekolah kita ini bisa naik. Kemudian lagi saya ingatkan kepada Pak Roni kemarin yang sudah hasil pelatihannya itu Pak Ron, tolong disampaikan kepada Bapak Ibu guru kan. Jadi apa hasil pelatihannya itu disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Karena itu kita tetap dikontrol Bapak Ibu. Pertama itu dikontrol lewat PMM, dan yang kedua itu lewat Facebook sekolah, dan yang ketiga adalah lewat Twitter sekolah. Nah ini nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat itu, jangan lupa melapor kepada kepala sekolah apa yang sudah capaian-capaian apa yang sudah kita perbuat. Nanti itu akan kita sampaikan lewat itu. Karena kemarin setelah saya coba itu melihat ada itu 1 tahunan yang nggak pernah kita ngirim apa-apa. Kita tetap berbuat, tetapi karena saya jarang membuka SIM PKB, sehingga saya ngebut beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang intinya di tahun 2000 yang sekarang ini 2022 ini, silakan. Itu sebabnya saya selalu katakan sekecil apapun apa yang kita buat itu jangan lupa kita videokan. Nah ini yang barangkali yang harus kita perhatikan. Dan kemudian sekali lagi saya bertanya kepada
kita semua Bunda, apakah kita nanti PMO ini apakah kita secara offline ataukah online? Kalau memang kita secara offline tentunya kita akan bersiap semua kan. Dan nanti kalau kita sudah sepakat secara offline, nanti baru saya akan menyampaikan kepada pendamping ahli kapan kita akan memulai. Kapan kita akan memulai. Rencana saya kemarin itu hari Rabu lusa ini, akan tetapi mungkin kita terlalu tergesa-gesa kalau hari Rabu. Kemungkinan besar nanti mungkin kita bisa mengambil pas selesai kita apel ini mungkin hari-hari ini berikutnya ini ya, supaya karena mereka juga pendamping kita ini ingin mengetahui dari jarak dekat kira-kira SDN 1 Lombok ini seperti apa. Ini yang harus kita simpulkan bersama, nanti putuskan bersama. Kalau memang kita secara offline, tentunya nanti kita dalam satu ruangan Bapak Ibu. Kita membuka ruangan di sana. Tetapi kalau kita secara online, ya seperti biasa kita daring saja. Cuma nanti kelemahannya di sini kalau kita daring ini kan ada sih kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita daring kita kan tidak butuh biaya. Tetapi kalau kita offline setidak-tidaknya kita mempersiapkan dari ala kadarnya lah kan begitu. Gitu ya. Tetapi pendamping ahli kita itu dia bisa melihat kita secara dekat, kemudian mungkin ada yang perlu mungkin kita diskusikan. Nah itu Bapak Ibu Guru, apakah kita nanti pertama adalah kita secara offline atau online, dan yang kedua ini mungkin mengenai polisi ini seperti apa, dan yang ketiga mengenai serba-serbi ini. Insya Allah saya juga tentunya nanti akan kita berkolaborasi juga dengan teman-teman, karena di sekolah penggerak ini Bapak Ibu banyak sekali teman-teman kepala sekolah itu yang sudah, bahkan seperti Haji Rima itu dia karyanya itu sudah sampai ASEAN dia. Tetap dia itu buku-bukunya itu. Nah, itu sebetulnya seperti katanya Bunda Zohra tadi, ini darat sulit kan Bapak Ibu. Sok searah yang menulis ini. Apalagi ada itu aplikasi tidak kita lelah nulis, asal kita berbicara saja itu dengan sendirinya tulisan akan muncul, tinggal kita akan revisi. Inilah yang harus kita bagi juga bagaimana tekniknya, karena ternyata di dalam menulis itu Bapak Ibu tidak kesulitan, karena menulis itu bukan bakat, tidak, tetapi adalah semata-mata kemauan. Itu dia. Nah mudah-mudahan nanti setidak-tidaknya sekali lagi kita di tahun kedua ini kita bisa target kita bisa mencetak buku yang pertama adalah karya untuk siswa, dan yang kedua adalah karya untuk guru, yaitu berupa yang judulnya serba-serbi proyek penguatan produk Pancasila SDN 1 Lombok. Kalau saya alhamdulillah sudah ada, tinggal di launching nanti. Saya punya tulisan, alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Nah inilah, dan nanti di sini Bapak Ibu terutama sekali terutama Bapak Ibu guru yang naik pangkat itu lumayan nilainya lebihan. Kalau sini saya dulu bikin puisi aja itu 40 puisi lumayan loh, 4 loh nilainya daripada KTI. Iya, daripada KTI. Kita bikin buku. Ya, daripada KTI. Sekarang kita berlomba-lomba ya. Ya, karena apa sekarang? Alhamdulillah kita ini termasuk Haji Rima ini dapat kelas. Ya sudah ASEAN ya. Insya Allah besar ada itu sudah akan. Dia akan apa ya? Ada lagu besok ini. Tapi lusa ini. Sama saya juga pendampingan besok. Makanya nanti kalau memang misalnya nanti yang jelas dia permintaannya kemarin dari Kapolri, tapi nanti kan kita kalau memang saya tidak bersedia mungkin tidak bisa dilakukan. Itu lumayan loh ujian, terutama SIDE termasuk Nah, nanti Bunda. Ya, Pak, ya. Iya. Harusnya harus ber-ISBN. Iya itu, makanya itulah yang kita bayar Iya, itu yang iya. 600 itu per satu guru. Aku ini itu. Ya itu. Enggak terlalu ya sebetulnya. Anak kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita di benak kita itu yang sulit yang benar-benar tidak sebetulnya itu Karena belum mulai. memulai Bunda, tidak sulit.
inilah yang kami tantang kemarin Pak Pengawas itu, supaya semua Bapak Ibu guru itu menulis itu seperti apa. Itu ternyata tidak sulit, tinggal kita hanya ngomong-ngomong saja kan, tulisan itu kan sudah jadi dia kan. Nah, tinggal kita nanti memperbaiki di mana yang kurang. Kita ngomong saja 1 jam itu udah berapa lembar tulisan itu. Nah, tinggal kita perbaiki, kita tambah semua. Masuk di Penyusunan modul aja. baris guru ya. Iya, guru bahasa ya. Per lembarnya itu dihitung 250 Nah, kali itu. penilai. Nah itu, yang penting intinya kita sudah punya izin kan? Iya. Itu saja. Dan ini Bapak Ibu, jangan yang non PNS jangan mengatakan sami kedetula, tidak, justru disitulah juga sangat penting sekali. Jadi jika kita ingin dikenal, kata orang penulis itu, jika kita ingin dikenal maka harus kita rajin menulis. Jika kita ingin mengenal orang, kita harus banyak membaca karya orang lain. Nah ini apalagi seperti ini, insya Allah silakan Bunda Wiyanti, kemudian yang teman-teman yang P3 juga, P3K juga silakan. Nanti akan kita, supaya benar-benar kita tidak usah terlalu banyak menampakkan diri, share-share ke di gugus apa, di apa. Lebih baik kita guru saja caranya kan, supaya kita itu nilai plusnya lebih banyak memperbaiki guru. Itu yang menjadi hayalan saya di sini, walaupun katakanlah kita tidak tenar di sini, tapi setidaknya kita sudah bisa dikenal oleh orang lain. Nah itu dia, silakan Bapak Ibu memulai sudah dari yang kecil-kecil, dan jangan takut apakah itu bisa diterima dan tidak diterima. Nanti di situ kan ada tim editornya Bapak Ibu. Nah, mana dia biasa tim editor itu kan dia kan kadang juga kan tambal sulam ya kan. Jadi tidak murni, kadang yang mana kurangnya, yang mana lebihnya itu dia. Jadi jangan terlalu dihantui dengan perasaan yang takut. Nah ini silakan, saya berharap mulai dari besok anak-anak kita ini diarahkan Bapak Ibu. Yang mau cerpen silakan, kemudian yang mau puisi, tetapi setidak-tidaknya kita mendapatkan, masa dia mau 40 puisi Bunda, dan anak-anak ini jumlah murid kita kelas 6 saja sudah lebih dia kan? Sudah lebih dia. Ya, sudah lebih, sudah kelas ini saja nanti ada yang cerpen. Nah, jadi besok mulai diarahkan anak kita sambil dia arahkan dia yang kisah nyata sudah itu yang dialami oleh mereka. Kemudian tinggal nanti setelahnya itu tinggal akan kita menyusun sedikit demi sedikit bagaimana menggunakan kata-kata yang pas sedikit. Nah ini untuk ini Bapak Ibu, apakah kita nanti secara offline atau secara online? Offline. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai daripada kesulitan PMU, Ya. mungkin kita banyak kendala pada saat ini kita pakai daring dengan alasan pertama, kita sebelum hari guru ini kan kita melakukan kegiatan. Ya. Kegiatan ini sampai tanggal 25. Dan yang kedua adalah persiapan untuk semester 1 ini Pak. Semester. Semester bukan? Ya. Semester 1. Pengen Ya. Kebetulan kemungkinan kelas yang lain mungkin ada yang membuat soal sendiri mungkin. Iya, kita kelas 5 2 yang 2 Yang 2 dan 5 2 dan 5 saja ya. Nanti kalau kita PMO sudah 26 mungkin kita agak kelabakan gitu. Waktu kita nyampe Persiapannya dulu, bentuk persiapan kita di offline Pak. Seperti apa? Cuma pendampingan. Iya, kita kan nanti kayaknya kita online kemarin. Ya. Cuman kita kan tetap muka langsung kan? Iya. Lo ke karya itu. Ya, kalau karya itu sih. Ya. Karya itu jadi insya Allah nggak ada lagi Bunda. ya mungkin Ya. itu dari kan mungkin ada yang Ya, jadi kayaknya kita lakukan karya, kemudian materinya sama Ya. juga seperti pada saat kita online kemarin. Hanya saja kita langsung bertatap muka. Sehari saja ini. Sehari saja bahkan tidak sampai 1 hari.
Ya paling kita sampai jam 12 maksimal sudah itu. Itu minggu depan Pak punya. Ya. Minggu depan memang. Ya, depannya. Karena kita diberikan batas sampai tanggal 31 Desember maksimal. Ya, berarti Kita nanti. ambil waktu yang luas daripada itu setelah Iya, setelah kegiatan. Ya, setelah hari guru ini. Iya. Kan hari guru tanggal 25 ya. Nah, berarti nanti kita Senin, Selasa, Rabu. Hari apa yang kita pakai nanti itu? Antara 3 hari itu. Ya. Berarti kan minggu berikutnya Bunda ya. Iya. Nanti hari apa kita pakai itu? Selasa, iya. Ya pilih antara Rabu, Kamis, Selasa atau apa tuh? Ya, pokoknya kita pakai asal jangan Senin sampai Kamis sudah yang mana Lebih cepat lebih baik. Ini cepatnya lebih bagus. Ya. Biar kita bisa bikin soal juga kita. Ya, Buat soal semua di- ya. Kalau yang lain kan sudah jadi. Yang 25 ini yang tidak ada. Buat lagi. Kita belum ada Yang ya. harus buat sendiri. Ya, ini kan masalah soal ini, walaupun sudah ada edaran di sana katanya kan kita diberikan kan kebebasan, tetapi sesungguhnya itu, hanya itu mereka hanya menghindar saja dia muda. Sesungguhnya tetap seperti biasa, hanya saja kita lebihnya di sini karena kita sekolah penggerak.